Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih melanjutkan surah An-Nisa ayat 138 139. Surah An-Nisa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Bassiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Artinya bassiril munafikin. Bassiril fi'il amr dari basyara busra. Apa busra? Busra itu kabar gembira. Kalau kamu absir, bergembiralah kamu. Absir berarti bergembiralah. Kalau basir, sampaikanlah kabar gembira. Basir, kamu disuruh menyampaikan. Bedakan. Nah, kalau absir, bergembiralah kamu. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Kalau basir, sampaikanlah kabar gembira. Basiril munafikina. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Bi anna lahum azaban alima, bahwasanya untuk mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, orang kepercayaan, orang dekat, orang yang disayangi, yang disenangi, yang dijadikan teman dekat, dipercaya, menjadi penolongnya. Ini aulia, menjadi pimpinannya, yang diserahi urusan dia. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, bukan orang yang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari di sisi orang-orang kafir itu mereka kemuliaan? Apakah akan mereka mencari kemuliaan? Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Bisaratu, kabar gembira. Al-Bisaratu, kabar gembira. Tasta'milu fil khair, itu mengandung dalam hal kebaikan. Namanya kabar gembira biasanya dipakai untuk kebaikan. Wa tasta'milu fi syarri biqayyidin. Namun juga mencakup hal yang jelek biqayyid, dengan batasan. Ada batasan. Disebutkan kejelekannya. Kama fi hadil ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Basiril munafikin ay alladzina adharul islama wa abtanul kufra. Berilah kabar gembira bagi orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Alladzina adharul islam, orang yang menampakkan secara dohirnya Islam, penampilan luarnya, casingnya Islam, lesan ataupun penampilannya Islam. Wa abtanul kufra, namun mereka menyimpan dalam batinnya, menyembunyikan kekafiran. Ini nifak. Nah,
secara bahasa an-nifaq itu dari nafaqa yunafiku nifaqan. Itu aslinya adalah lubang yarbu. Jauful yarbu, lubang hewan tanah, semacam kayak tikus begitu, di tanah. Dia bikin lubangnya tembus sini. Nah, jadi kalau mau ditangkap sini, dia sembunyi lewat sini keluarnya. Kalau mau tangkap sini, lewat sini. Itu asli bahasanya nafaqah. Nah, begitulah secara bahasa orang munafik ada kesesuaian. Yakni dia menampakkan dohirnya Islam namun menyembunyikan batinnya. Di dalamnya itu ada lubang. Dia sembunyikan kekafiran. Itu munafik. Ini munafik yang menyimpan padanya kekufuran. Tapi ada munafik nifak yang sifatnya perilaku atau amalan, perbuatan atau ucapan. Kalau menyembunyikan kekafiran itu keyakinan bentuknya, maka itu nifak i'tiqadi. Kemunafikan bentuknya berupa keyakinan. Memang enggak ada iman, enggak ada percayanya sama Allah. Tidak ada ketundukan, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Benci kepada Allah, kepada Rasul, benci kepada Islam. Cuman nampaknya saja. Nampak di luarnya itu Islam. Ngakunya Islam, ngomongnya Islam. Tapi dia benci. Giliran Islam ditegakkan, tidak senang. Giliran Islam diperjuangkan, benci. Maunya makan Islam itu nggak usah ditegakkan, nggak usah perjuangkan. Enggak usah syariatnya diamalkan. Hanya demikian. Ini nifaq i'tiqadi. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah awal Allah Ta'ala menyebutkan dalam hal keimanan ada 3 golongan. Satu orang yang beriman. Yang kedua orang yang tidak punya iman sama sekali, yakni kafir. Yang ketiga munafik, ngaku iman yang sebenarnya tidak iman. Allah Ta'ala menyebutkan orang yang beriman sekitar 5 atau 4 ayat. Orang munafik cuman 2 ayat. Orang kafir cuman 2 atau 3 ayat. Allah menyebutkan tentang orang munafik 14 ayat. Diterangkan oleh Al-Imam Nuqayyim. Kenapa demikian? Karena mereka tidak diketahui jelas kecuali dengan sifat-sifatnya. Maka Allah Ta'ala beberkan sifat-sifatnya. Yang kedua, karena bahayanya mereka itu lebih besar terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dibandingkan orang kafir. Lebih berbahaya. Karena gerakannya lebih samar, lebih tersembunyi. Yaitu merusak dari dalam. Kalau orang kafir jelas. Terang-terangan. Kalau orang munafik. Mereka adalah musang berburu domba. Nah, senyumnya menyembunyikan taringnya. Nah, menggunting dalam lipatan. Nah, bermuka 2. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Ini bermuka 2. Giliran mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengaku kami beriman. Namun ketika mereka
kumpul dengan syaitan-syaitannya mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari golongan mereka, inna ma'akum, kami bersama kalian kok. Innama nahnu mustahzi'un, kami tadi hanyalah bermain-main, mengolok-olok orang-orang yang beriman saja. Sifat-sifat mereka dibeberkan oleh Allah. 6. Panjang, silakan merujuk kembali tafsir surah Al-Baqarah awal-awal. Itu orang munafik. I'tiqadi. Dan itulah yang juga disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Yang Allah Ta'ala nyatakan sa'amakanu ya'malun. Amat jelek apa yang mereka perbuat. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru. Yang demikian karena mereka awalnya beriman kemudian kafir. Ini nifaq i'tiqadi. Ijlisu. Ada yang nifaq amali. Hatinya, batinnya iman, isinya iman. Tapi dia terjatuh dalam sebagian perbuatan perilaku orang munafik. Yaitu seperti hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiki salas. Dalam riwayat yang lainnya 4. Arba'un min khisal nifaq. Nah, ada 4 perilaku dari perilaku nifaq. Siapa yang ada pada dirinya 4 ini, maka kata Rasulullah itu adalah nifaq tulen, munafik tulen. Namun siapa yang ada pada dirinya 1 dari 4 ini berarti ada dirinya 1 perilaku kemunafikan. Yang di hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah disebutkan 3. Ida hadasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia janji dia menyelisihi. Ditambah yang satunya yang 4, wa idza khasama ghadar. Kalau dia debatnya debat kusir. Nah, debatnya adalah dengan curang, dengan debat yang cari menangnya sendiri. Maka ini perilaku dari perilaku-perilaku kemunafikan. Orangnya tetap beriman karena hatinya adanya iman. Nah, namun dia memiliki perilaku dari perilaku kemunafikan. Dosa besar. Dan berbahaya kalau sifatnya terus-menerus. Bisa menjadi sebab mengarah kepada kemunafikan yang besar. Orang malas ketika sholat malas-malas. Ini termasuk penyakit kemunafikan. Ya. Taunya kalau berdiri sholat nampak dengan orang lain di masjid, sholatnya lama, biasa, standar lama. Giliran sholat sendiri kayak ayam notol padi. Cepat sholatnya. Ini menunjukkan sholatnya bukan karena Allah. Karena kalau sholatnya karena Allah di masjid, di rumah atau di mana saja walaupun sendirian, sholatnya ya standar. Nah ini enggak. Sholatnya kalau ada di tengah-tengah manusia, sholatnya standar, enggak lama. Tapi kalau sholat sendiri, cepat, malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri tidak salat, maka mereka berdirinya adalah malas-malas. Yura'unan nas, mereka riya dan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit dalam salatnya itu. Nah, ini namanya nifaq amali.
dibagi dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi itu nifak akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Kalau nifak amali maka itu disebut nifak asghar, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Kecuali kalau dia menganggapnya itu halal, menganggapnya itu boleh, maka dia bisa kafir karena menentang dari ayat-ayat. Perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan, innal wabassiril munafikin bi anna lahum adzaban alimah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya untuk mereka azab yang amat pedih. Tadi al-bisarah kata beliau mencakup dalam hal yang baik, begitu juga dalam hal yang jelek dengan qaid, dengan batasan. Kama fi hadhil ayah, seperti dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril munafikin, berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Bi akbahi bisaratin wa aswa'iha, dengan sejelek-jelek kabar gembira dan seburuk-buruknya. Wa huwal azabul alim, yaitu berupa azab yang pedih. Nanti di ayat 145 surah An-Nisa, Allah bahkan katakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfal, di kerak paling bawah dari neraka. Jadi siksanya lebih berat dibandingkan orang kafir. Orang kafir ada bahkan yang paling ringan, siksanya paling ringan. Kafir dia, tapi paling ringan. Siapa? Abu Thalib diantaranya, kafir, tapi paling ringan, disebabkan sebagai mukafaah, balasan yang setimpal. Dia kekal di neraka karena tidak beriman, namun selama hidupnya dia membela Rasulullah, menjaga Rasulullah, membantu Rasulullah, bahkan maka dia dikekal di neraka dengan siksaan paling atas di neraka. Kafir. Nah, ini orang munafik Allah Ta'ala beritakan fi darki asfali minan nar, di kerak paling bawahnya neraka, paling berat siksaannya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Karena munafik itu amalannya adalah paling jahat, paling jelek, paling buruk terhadap kaum muslimin, terhadap Islam. Dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Dan di antara mereka adalah justru menjadi gembong-gembong pengrusak. Karena pinter retorika, pinter ngomong, punya kedudukan, punya titel, penampilannya orang menyebutnya sebagai alim, ulama, kiai, guru. Nah, menyebutnya orang-orang yang punya kedudukan. Wa idza ra'aitahum tu'jimuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat mereka, maka penampilan mereka bisa mengagumkan kamu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia ngomong, kamu akan terbawa untuk mendengar omongannya. Karena pinter retorika. Jangan nanti, wah dia, tapi kalau pidato bagus loh dia itu. Ya belum tentu pidatonya bagus, jago ngomong itu mesti orangnya benar. Orang munafik Allah Ta'ala katakan kalau dia ngomong banyak manusia terbawa. Oh tapi penampilannya ya pakai jubah, pakai surban, belum tentu orang yang pakai jubah, pakai surban itu
mesti baik. Orang munafik penampilannya mengagumkan. Idza ra'ait tujibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, kamu akan kagum. Nah. Dan termasuk munafiknya hadil ummah, munafiku hadil ummah itu adalah ahlul bid'ah. Ya. Nah, munafiknya umat ini itu adalah ahlul bid'ah. Ada pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.